Rakyat yang bahagia tidak suka kalau diperas-peras, tidak suka dipungli-pungli, tidak suka pajaknya seenaknya dinaik-naikin gitu. Ya kan? PPN adalah undang-undang yang kita akan laksanakan, tapi selektif. Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah. Pantesan gue belum kaya-kaya. Ternyata kita masuk 10 negara dengan upah terkecil di dunia. Tapi yang paling hebatnya lagi, PPN kita paling tinggi di Asia. Wedan. PPN naik 12%. Erlangga Hartarto bilang yang menentukan bukan pemerintah. Lah, emang siapa yang menentukan? Setan. Mantan yang kelakuannya kayak setan. PPN Indonesia ini memang tergolong rendah ketimbang negara maju. Tapi PDB per kapita Indonesia ya rendah juga. Sedangkan PDB per kapita negara maju jauh lebih tinggi. Nah, kalau membandingkan itu dengan negara-negara tetangga lah. Bahkan ya Jepang, Australia, dan Korea Selatan saja PPN-nya cuma 10%. Entahlah nih, Bu Sri Mulyani ya. Ini PPN dinaikkan, tapi gaji naiknya nggak seberapa, kecuali gaji para pejabat. Dengan kenaikan PPN 12% ini, tiap bulan keluarga miskin akan kena tambahan beban pengeluaran sebesar Rp101.880. Kelompok rentan miskin kira-kira akan terbebani Rp153.871. Dan untuk kelas menengah, dia akan kena Rp354.293. Peningkatan PPN 12% akan memicu inflasi kurang lebih 4,11%. PPN 12% resmi naik. Bahkan sekarang lo juga dengerin Spotify, itu kena PPN 12%. Sekarang lo dengerin lagu Bernadia bukan cuma sedih karena liriknya, tapi sedih karena keinget harus bayar pajak yang mahal. Kenapa ya pemerintah sekarang itu, ya nggak sekarang sih, beberapa tahun kebelakangan juga sukanya ngeprank. Saya sebagai pemilih 2 periode yang lalu sangat menyesal sih, jujur aja. Ini pasti buzzer-buzzer pada nyerang nih. Kenapa mereka sukanya malakin rakyat? Ada opsi lain nggak sih? Sumber daya alam kita udah banyak dikeruk, itu uangnya lari kemana? Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut buka suara soal kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN. Naik menjadi 12%. Menurut Ganjar, kebijakan PPN 12% ini malah menimbulkan komplikasi parah perekonomian di tanah air. Diketahui sebelumnya, pemerintah telah menetapkan rencana penerapan PPN yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Hari ini kita berhadapan dengan kebijakan yang membuat ngilu sendi kehidupan rakyat. PPN menjadi naik 12%, kata Ganjar. Dengan angka 12%, Indonesia menurut. Dengan angka 12%, Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara sama dengan Filipina. Mungkin pemerintah memang punya niat baik dari kenaikan PPN. Sayangnya, kebijakan tersebut diambil di waktu yang kurang tepat. Di atas kertas, kenaikan kebijakan ini akan meningkatkan pendapatan negara, tapi di lapangan memaksa rakyat mengurangi konsumsi, mengorbankan tabungan, atau terjerat utang. Apakah ini sebuah keadilan? Saya menyampaikan ini karena khawatir bahwa kenaikan PPN yang dimaksudkan sebagai obat justru menyebabkan sejumlah komplikasi. Menurut Ganjar, komplikasi pertama dari kenaikan PPN adalah munculnya kerapuan ekonomi. Hal ini tampak dalam sektor produktif yang sedang melemah belakangan ini. Ketika daya beli turun, perekonomian semakin lesu dan kenaikan PPN dengan sendirinya memperburuk situasi. Untuk komplikasi kedua,
Ada jebakan kerja informal dan turunnya penyerapan tenaga kerja formal. Nah, Ganjar sendiri menyebut penyerapan kerja formal menurun beberapa tahun belakangan ini. Hal ini yang membuat banyak masyarakat bertahan hidup di sektor informal. Catatan komplikasi ketiga adalah turunnya kelas menengah dalam 5 tahun terakhir ini. 9,48 juta orang terdepak dari kelas menengah menjadi kelas miskin. Ini alarm bahaya, berarti ekonomi stagnan, kata Ganjar. Kita ingin memperluas kebun binatang, binatangnya kita gemukkan. Nasib hidup di kebun binatang dah. Halo, sudah baca tentu ya berita soal Pak Prabowo, presiden kita, yang secara resmi telah menaikkan tunjangan kinerja atau tukin pegawai di lingkungan Badan Intelijen Negara atau BIN. Nah, keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 203 tahun 2024 yang ditandatangani oleh Pak Prabowo pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 lalu. Nah, tunjangan kinerja tertinggi yakni kelas jabatan 17 ya, menerima sebesar 41.550.000 per bulan. Sementara tukin terendah yakni kelas jabatan 1 menerima 2.575.000 per bulan. Nah, sementara untuk khusus untuk kepala BIN Muhammad Herindra ini diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% dari tunjangan tertinggi di BIN. Nah, hal ini mengacu pada pasal 5 Perpres nomor 203 2024 ini. Ya, gitu deh ya. Sementara rakyat kita nih mendapatkan kenaikan PPN 12%. Udah gitu, dibilang kalau PPN 12% itu masih lebih rendah dari negara lain. Heran ya, kenapa ya kok pejabat kita ini kok suka banget ya menyesatkan persepsi masyarakat. PPN Indonesia ini memang tergolong rendah ketimbang negara maju. Tapi PDB per kapita Indonesia ya rendah juga. Sedangkan PDB per kapita negara maju jauh lebih tinggi. Nah, kalau membandingkan itu dengan negara-negara tetangga lah. Bahkan ya Jepang, Australia, dan Korea Selatan saja PPN-nya cuma 10%. Entahlah nih Bu Sri Mulyani ya gitu. Nih PPN dinaikkan, tapi gaji naiknya nggak seberapa, kecuali gaji para pejabat. Ditambah lagi harga-harga yang akan ikutan naik. Sedangkan upah di sini ya tahu sendirilah betapa rendahnya UMR kita. Berasa apa ya, kok berasa sia-sia banget ya kita bayar pajak pada mereka ini. So, PPN 12% resmi naik. Bahkan sekarang lo juga dengerin Spotify, itu kena PPN 12%. Sekarang lo dengerin lagu Bernadia bukan cuma sedih karena liriknya, tapi sedih karena keinget harus bayar pajak yang mahal itu. Dan pajaknya dipakai negara buat bikin proyek ambisius, nyelamatin wajah Mulyono kayak IKN, buat pencitraan wakil presiden Gibran bagi-bagi susu, bansos wapres Gibran, buat mempersanjatai orang-orang yang hobinya nembakin rakyat kayak Polri yang anggarannya begitu tinggi, buat kasih anggaran ke orang-orang gak layak duduk di pemerintahan dan harus kita fasilitasi. Raffi Ahmad, Budi Ari. Makin sedih kita dengerin lagu Bernadia, sekarang keingetnya banyak, udah bukan cuma gebetan lo lagi. Cuman barang mewah kata pemerintah, tadinya PPN 12%. Mana buktinya? Nggak ada. Lagi-lagi kita ditipu guys. Dan ditipu di negeri ini tuh udah jadi kayak hal yang, oh ya ditipu, oh pemerintah bohong ya, jadi hal yang normal. Nggak ada pertanggungjawabannya. Ini bukan cuma sekedar PPN kan naik 1%, paling nambah berapa ribu kita tiap bulannya. Enggak bos. Ini tentang di negara kita 10 juta Gen Z lagi menganggur, deflasi 5 bulan berturut-turut, daya konsumsi lagi turun, rumah semakin mahal, harga sembako, listrik semakin mahal, lapangan pekerjaan semakin dikit, negaranya semakin korup.
Tapi pajaknya dinaikin, ini tuh pelanggaran hak asasi nih. Negara-negara lain itu pajaknya tinggi, tapi pendapatan juga ikut tinggi. Kita ini salah satu negara dengan UMR paling rendah di dunia, tapi PPN paling tinggi, bahkan hanya di level ASEAN. Gimana coba kita mau terima hal ini? Ini udah harus jadi perjuangan kelas dan kesadaran kelas, jangan mau diperkosa oleh negara. Jadi usut terus, lawan terus, dan berharap aja kita bisa ngeviralin dan mengubah kebijakan kayak sebelum-sebelumnya. No viral, no justice. We listen, we don't judge. Dulu gue ngidolain dan juga kagum sama Sri Mulyani. Tapi sekarang menurut gue, Sri Mulyani adalah salah satu menteri paling overrated yang ada di kabinet Presiden Republik Indonesia yang sekarang. Jangan judge gue ya, kalau mau judge Ibu SM aja. Ibu Sri, nggak guna bu. Gelar UI yang ibu punya, gelar US yang ibu punya, gelar menteri terbaik dunia yang ibu punya, gelar bank dunia yang ibu pernah jabat itu nggak guna. Kalau ibu jadi menteri keuangan, hobinya menindas rakyat kecil, membuat sulit kelas menengah, tapi konglomerat diberikan kemudahan selalu, nggak guna bu. Bu Sri ini padahal adalah seorang figur yang kita bisa bilang high achiever, powerful, independent woman, inspiratif banget lah. Tapi itu semua jadi sia-sia bu, kalau ibu cuma jadi enabler dari hausnya kekuasaan dan juga keinginan ambisi Jokowi. Jadi enabler dari rusaknya ekonomi di negeri ini. Jadi nggak guna bu. PPN naik 12%, malah dibandingin sama negara kayak Swedia, Hungaria yang PPN-nya 25% lebih. Lupa mereka pendapatannya berapa itu negara kayak Swedia. Kenapa nggak dibandingin sama Singapura, PPN cuma 8%, Malaysia cuma 6%. Di ASEAN, Indonesia PPN-nya tertinggi di dunia. Indonesia UMR-nya atau upahnya terendah nomor 5 di dunia. Bandingin kayak gitu dong yang adil. Belum lagi membiarkan Jokowi bikin proyek IKN yang super besar itu APBN-nya dan tahu bakal mangkrak. Ibu memberikan kemudahan Jokowi untuk menggelontorkan bansos saat Pilpres ratusan triliun harganya. Membiarkan Polri tiap tahun anggaran naik sampai 100 triliun. Membiarkan di tengah pendidikan mahal malah ngusulin wacana student loan atau pinjol buat mahasiswa. Membiarkan hutang kita membengkak sampai 8.000 triliun. Ini mah overrated. Ibu ini udah kelamaan di kabinet SBY, Jokowi, Prabowo. Akhirnya apa? Ibu ini bukan lagi jadi menterinya rakyat. Rakyat malah dikejar dengan undang-undang cipta kerja, PPN 12%. Tapi orang kaya, konglomerat, malah diberikan pengampunan pajak. Udahlah, ibu ini udah bukan lagi menterinya kita rakyat, tapi menterinya oligarki dan juga keluarga Jokowi.